Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja teman-teman ya. Sudah tahu meren ya, beritanya udah beredar, kabarnya udah beredar di berbagai media gitu teman-teman ya. Bahwa katanya pemerintah atau lebih tepatnya Kemenhub ya bakal menaikkan tarif ojol ya teman-teman ya dari 8 hingga 15% berdasarkan zona ya atau wilayah operasional, katanya seperti itu. Terus gimana tanggapan saya? Ya, sebenarnya saya tuh udah mulai males ya gitu ya ikut berbicara atau berkomentar terkait ini. Cuman nggak tahu ya tiba-tiba greget aja gitu teman-teman ya. Greget lah. Kok jadi malah tarif yang bakal dinaikin gitu kan? Sementara tuntutan kita apa gitu kan? Berarti kan jelas tuntutan kita tuh semuanya tidak ada yang terrealisasi gitu teman-teman ya. Itu kalau menurut cara berpikir saya gitu ya teman-teman ya. Semoga cara berpikir saya juga mewakili teman-teman mitra Gojek Driver ya teman-teman di sana ya. Ya jelas kan dari berbagai demo kemarin secara pelan-pelan, secara kita upayakan secara kondusif mungkin kita berdemo, kita menjelaskan suara kita, menjelaskan secara pelan-pelan, transparan, terang benderang terperinci berdasarkan bukti-bukti yang ada ya. Kita nggak asal ngomong, nggak asal demo ya kan, seperti yang Bang Adian sampaikan di rapat Komisi 5 DPR kemarin kan, dengan berbagai bukti dan rincian. Bahkan sempat ada yang bikin video katanya dengan potongan yang sedemikian besarnya gitu kan. Bahkan customer pun merasa kasihan loh, customer merasa kasihan gitu kan ya kan. Jelas berarti tuntutan kita adalah potongan yang diambil jasa aplikasi, yang disebut jasa aplikasi ini ya, turunkan menjadi ya yang tadinya 20, 30, 40 turunkan di bawah 20% sampai 10%. Itu kan yang dituntut gitu kan. Itu kan yang jadi tuntutan kita itu kan, sama hapus beberapa program-program yang disediakan aplikasi ini, program-program murah itu loh. Kalau di Gojek misalkan Aceng, slot ya, yang Aceng kan berarti kan yang serba goceng itu ya teman-teman ya. Itu. Jadi kenapa malah yang sekarang yang naik itu yang bakal dinaikin tarif gitu loh. Jadi kan ini menjadi, bahkan yang jadi sasaran jadi customer. Ini akan menjadi beban bagi customer kan, akhirnya yang bisa tarif sekian tiba-tiba jadi mahal gitu teman-teman ya. Bukan apa gitu, bukannya kita nggak senang dengan tarif naik ya, kita senang dong. Tapi insya Allah teman-teman, saya pribadi dan teman-teman nggak mau dan nggak serakah gitu teman-teman. Yang penting kita tuh damai, langgeng, berjalan, awet gitu kan ya teman-teman ya. Sama-sama senang, aplikasi senang, user juga senang. Kayak driver sama customer senang kan gitu. Sama-sama membutuhkan simbiosis, mutualisme kan kayak gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Dan katanya pihak Kemenhub sudah berkoordinasi sama pihak aplikator terkait kenaikan tarif ini, dan aplikasi menyetujui ini gitu. Ya jelas setuju lah. Kalau peraturannya dan gaya mainnya masih sama seperti sebelumnya, ya setuju ya, karena ya jelas bahkan justru pendapatan dari persentase itu akan semakin besar gitu. Kalau ya kita lihat aja nanti ya, kalau misalkan tarifnya naik yang dirubah apa gitu loh. Apakah tetap potongannya segitu? Apakah program murah ini tetap masih ada? Ya intinya nggak ada bedanya gitu sama sebelumnya gitu. Cuman yang bedanya itu cuman tarif dinaikin aja udah gitu, yang akan menjadi beban customer. Bukannya apa, dengan kondisi sekarang ini yang kita khawatirkan itu adalah customer jadi semakin lari dan kita akan semakin kesulitan mendapatkan customer karena tarifnya jadi semakin mahal gitu loh teman-teman. Itu ya menurut sudut pandang saya pribadi ya. Saya kira ada beberapa teman juga yang mungkin sama lah berpikir seperti ini gitu. Ya jelas dong, kalau tarif naik otomatis customer ya sekarang aja kita susah dapat customer dengan berbagai macam saingan ya kan, beberapa aplikasi ya kan, aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C ya. Kita akan semakin PR buat kita untuk mencari customer nantinya, dan akan semakin, ya itu yang kita khawatirkan, semakin berkurang customer ya teman-teman ya. Yang saya bingung itu ya ini teman-teman, jelas kan permasalahan kita itu satu di potongan yang terlalu besar. Itu simple sebenarnya, sama hapus program-program yang
bener-bener program murah ini gitu teman-teman. Kok kayaknya belibet, bertele-tele gitu ya. Ya sesederhana itu sebenarnya. Ya mungkin kalau itu tadi harus dibuatkan sesuatu regulasi yang baru khusus buat ojol gitu teman-teman ya. Tinggal putuskan, ketok, selesai gitu kan. Ya itu tadi ya, saya juga bener-bener bingung ya. Mungkin pihak Kemenhub juga sangat cinta sama aplikasi ini, aplikator ini, karena mungkin pihak Kemenhub membacanya, wah aplikasi sudah berjasa nih memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia gitu kan. Gitu. Jadi segitulah, jadi sedemikian ngomongnya sih, berada di tengah-tengah sih ngomongnya mah gitu ya. Ya mudah-mudahan aja lah gitu. Ya teman-teman, mungkin hanya itu saja unek-unek saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Saya hanya manusia biasa ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam waspada.